Salat serta salam saya curahkan pada baginda Nabi Muhammad yang pada keluarganya, pada para sahabat dan juga pada kita umat akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita diteguhkan untuk bisa menghidupkan sunnah beliau dan juga bersolawat setiap nafas bisa disampaikan. Dengan demikian maka kita insya Allah akan mendapatkan sahabatnya yang dimiliki. Oleh sekalian, mohon boleh Mas Anton nanti sebelum 15 menit sebelum azan ada tanya jawab. Waktu saya dari jam 5.10 sampai dengan jam 5.40, setengah jam persis. Bahwa kita itu kan senantiasa ya, melakukan ibadah itu kan untuk mencari ridha Allah. Baik sholat kita tujukan untuk mencari ridha Allah. Puasa kita tujukan untuk mencari ridha Allah. Juga zakat dan haji. Semua kita tujukan untuk mencari ridha Allah. Nah, perkara mencari ridha Allah itu seharusnya kita juga mencari keadilan, mencari rujukan itu bagaimana Allah itu pada kita. Nah, ada di 4 surat saya menemukan kata-kata radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Kita ada di 4 surat saja. Surat yang pertama surat Al-Maidah ayat 118. 119 di situ Allah mengatakan dari radhiyallahu anhum wa radwan. Untuk apa? Untuk persoalan kekarifan ya, antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Ya. Kemudian di surat At-Taubah ayat 100, saya juga mengatakan radhiyallahu anhu. Kemudian bahwa atas sikap mereka Allah akan memberikan pahala berupa zakat. Itu apa? Itu ketika latar belakangnya apa? Kemudian yang ketiga di Mujadalah ada wudhu, ini nanti yang kita bahas ya. Kemudian terakhir di Al-Bayyinah yang ke-8 yang sudah kita bahas di bottom line ya. Di Al-Bayyinah ini di Al-Mujadalah surat 58 ayat 22 Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Yuwaduna man hadallaha wa rasulahu, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu abna'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul aimana wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan.
sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, sekarang jadi dia ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, orang beriman ya, itu orang-orang yang tidak ada kasih sayang, tidak akan berkasih sayang dengan orang-orang non muslim ya, atau kafir ya, non muslim atau kafir ya. Ya, meskipun itu adalah bapaknya ya, anaknya, keluarganya, kerabatnya, bukan, tidak, beliau tidak akan berkasih sayang pada mereka ya, itulah yang kemudian oleh Allah dikatakan sebagai Hizbullah, sebagai orang-orang yang merupakan kasih Allah ya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, sama yang berbahagia, tentang Hizbullah, tentang golongan Allah atau keluarga Allah. Ada yang berbeda keluarga Allah atau golongan Allah. Di salah satu ya hadis Rasulullah menyatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahdina minan nas, bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia ya, kemudian kalau ya Rasulullah manhum, kemudian para sahabat bertanya, siapakah wahai Rasulullah, siapakah mereka yang menjadi keluarga Allah itu, yang menjadi golongan Allah itu ya. Maka Rasulullah menjawab, kalau ahlul Quran ahlul lillahi wa khusus bahwa mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Ada riwayat Ibnu Majah ya, nomor 215. Bapak-bapak sudah sekalian yang berbahagia, bahwa Hizbullah ya, atau keluarga Allah atau golongan Allah itu adalah orang-orang yang ahli Quran. Kalau dilihat di sini kan ahli Quran, ahli Quran dan mereka adalah keluarga Allah ya, orang-orang pilihannya, adalah pilihan. Nah, terkait dengan ahli Quran dan orang-orang pilihan ini di surat Al-Fatir ya, surat ke-35 sebelum Yasin ya, ayatnya 32. Allah berfirman, "Tsumma arsalna ila alladziina astafaina min ibadina, wa minhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati." Ada 3 golongan. Bahwa Allah menyatakan kemarin kita balasnya sopaina ini baginya sudah diwariskan ya. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan Allah. Ya. Kemudian di surat itu dikatakan pamit tetapi ya, atau maka dari mereka pamit ya. Yang pertama adalah zalimul nafsi, orang-orang yang zalim pada diri sendiri. Kemudian yang kedua muqtasid, yang ketiga adalah sabiqun bil khairati bi'izan, mereka yang bergegas-gegas melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam Quran ya, gitu. Dengan seizin Allah. Nah, Bapak oleh maka mari kita lihat ya, kita coba lihat di Quran ini ya, diterangkan tentang tiga golongan itu, tiga golongan orang yang oleh Allah terpilih menjadi pewaris Quran. Siapa nih ya? Mereka yang pertama adalah orang yang menganiaya diri sendiri, yaitu mereka tidak memanfaatkan Al-Quran dan tidak menjadikan hidupnya, bahkan justru melanggar. Jadi zalimul nafsi, orang yang zalim pada diri sendiri itu adalah orang yang tidak menggunakan Quran
tidak menggunakan Quran sebagai bentuk hidupnya. Ya. Bahkan mereka sering aniaya terhadap Quran. Quran itu seringnya gitu. Ya, gitu. Ya, mereka itu baik pernah baca maupun dengar gitu. Ya, tapi kalau sama Quran itu agak antipati ya, berbeda sih. Ya, sama sekali tidak mau dengarkan apa kata Quran. Itu zalim pada diri sendiri. Allah katakan zalim li nafsi, zalim pada diri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, muqtasid. Muqtasid ini adalah orang yang sudah beriman pada Al-Quran, namun baru dalam melaksanakan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian lain. Ini setengah-setengah. Terhadap Al-Quran, maka petunjuk-petunjuk Quran yang disenangi harusnya digunakan. Ya, yang keras-keras tidak. Wow, jika dia keras mau, sebenarnya Allah jika temu. Riba malah rugi. Ya, riba Allah diusia riba, malah gitu. Jadi mereka hanya mengambil sebagian saja dan meninggalkan yang lain. Itu yang dikatakan muqtasid. Sehingga orang-orang yang muqtasid ini itu bisa menjadi sabiqun bil khairat, bisa menjadi darul nafsi gitu. Ya. Jadi bahaya sih. Sifat muqtasid ini sifat bahaya. Ya, sifat bahaya menurut saya. Ya. Jadi kalau dia memilih-milih itu dia bisa jadi salah pilih gitu ya. Akhirnya sehingga menjadi darul nafsi. Ya. Atau kalau dia bisa beruntung bagus itu ketika dia mendekati sifat yang sabiqun bil khairat. Nah, yang ketiga adalah sifat yang dikatakan sebagai sabiqun bil khairat. Jadi orang-orang yang beriman pada Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksinya dengan bersama Al-Quran, mereka begitu banyak membaca Al-Quran. Al-Quran telah tersimpan di dadanya. Hafal 30 juz hafalan surah Al-Fatihah. Ya, ini keterangannya bagus sekali. Mereka paham isi Al-Quran sehingga selalu mentadaburi dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka senantiasa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, baik di waktu siang maupun malam. Namun mereka tetap rendah hati, tawadhu, karena sadar bahwa kemampuan yang ia miliki semata-mata karena seizin dan karunia Allah yang Maha Agung. Bahwa ini yang adalah sebagai Al-Quran. Di Al-Quran itu orang-orang yang sudah memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ya, maka saya tidak harus hafal, tapi setiap hari dia selalu baca Quran sudah cukup. Nah, itu sabiqun bil khairat. Kemudian baca Quran dan baca terjemahnya, kemudian kita terdahului, kemudian dilaksanakan itu sudah cukup. Tidak harus hafal. Ya, yang penting baca Quran. Nah, bahwa misalnya ya seberapa intensif kita sudah baca Quran, sudah baca Quran selama ini, itu yang menjadi pertanyaan. Bahkan di ayat sebelumnya, di ayat 29 di biasa di fakir ya, Allah juga menyatakan alladzina yasluna kitab Allah. Itu orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mengaqimus sholat dan menegakkan sholat, wa'amfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa membaca Quran ini, menurut Allah mereka adalah tijaratan tabur. Mereka mengajak bisnis dengan hal yang tidak pernah merugi. Mereka mengajak perdagangan dengan hal yang tidak pernah merugi. Perdagangan apa itu? Ketika kita membaca Quran, alif lam mim itu dikatakan oleh Nabi, itu bukan satu kata. Ya. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ya, jadi kita baca alif lam mim sudah dapat 3 kali 10 30 pahala. Ya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10 190 pahala. Semakin banyak tiap hari yang kita baca dari Quran, kita tadabburi,
Kita misalkan targetkan satu juz hari mandi juz, ya paling kan satu juz penuh sama 3 kali 10. Ya. Berapa jumlah huruf Al-Quran itu banyak sekali. Anda bisa ya, banyak. Ya, nah seberapa sudah apa yang kita dengan Quran itu menjadi petunjuk bahwa kita akan menjadi ahli Allah atau menjadi golongan Allah, dari golongan Allah. Nah, sekarang kemudian bertanya di Quran ini juga dinyatakan ciri-ciri ahli Quran atau ciri-ciri golongan Allah itu seperti apa? Yang pertama, selalu bersemangat dalam melaksanakan semua masalah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Abu Bakar adalah sahabat yang safak gitu. Artinya tidaklah Rasulullah SAW melakukan satu amal kecuali Abu Bakar segera melakukannya sampai membuat Tuhan gitu. Jadi Abu Bakar itu sahabat yang senantiasa melakukan yang dilakukan Rasulullah meniru. Satu pagi Abu Bakar mendatangi anaknya Aisyah. Amalan Rasulullah yang mana yang belum aku lakukan. Kamu tahu bapakmu selalu melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Maka ditunjukkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah itu setiap pagi itu menyuapi pengemis yang buta di pojok pasar sana. Itu. Yang kemudian Abu Bakar bergegas itu setelah anak itu meninggal. Abu Bakar bergegas menemui pengemis itu kemudian disuapi oleh Abu Bakar. Suapi, juga pakai pengemisnya. Disemburkan. Apa ini? Aku yang selalu menyampaikan bukan. Yang selalu menyampaikan itu orangnya lembut, gitu ya. Jadi nasi yang masuk ke mulut itu lembut, tinggal tengah saja. Jadi rupanya Nabi itu kalau bulan bapak masih itu dirunyah dulu sama Nabi, dilembutkan dulu, kemudian baru dimasukkan di mulut bapak itu, ya, pamus itu. Jadi lembut sekali. Ya, jangan ditiru ya Pak ya, kalau kita nggak bisa. Kalau kita beda dengan Nabi gitu. Nabi itu berkah itu. Ya. Kalau Nabi itu tidur berpeluh, pokoknya berebutan sahabat. Pokoknya Nabi berebutan sahabat. Ya. Karena berkah. Karena peluhnya Nabi itu wangi. Beda dengan kita ya. Peluhnya kecut. Kalau Nabi wangi peluhnya berebutan itu. Berebutan luar biasa itu, gitu ya. Nabi itu. Nah, maka lalu Abu Bakar baru ngomong gitu ya, kalau yang selalu menyampaikan itu adalah Muhammad gitu, ya. Dia sudah meninggal, nangis itu pengemis ya. Karena apa? Karena ternyata selama dia disuapi Nabi itu sini selalu mengenai Nabi itu. Ya, jadi pengemis itu karena buta nggak pernah lihat Nabi, maka ketika disuap itu mulai-mulai kok sini, mulai Nabi itu dari karpet. Tapi Nabi tenang saja, didengarkan aja, apa terus Nabi itu nggak apa, ya. Sampai akhir hidupnya Nabi itu. Ya oleh karenanya maka adab Nabi yang begini atau akhlak Nabi yang seperti itu dikatakan sebagai akhlakul azimah, akhlaknya agung, yang agung. Raya dulunya punya Nabi. Kalau bisa ya nggak apa-apa, ya kalau bisa nggak apa-apa. Memang diharapkan kita bisa menurut Nabi. Tapi kalau kita kan biasanya cukup akhlakul karimah, gitu ya. Karimah cukup lah. Karimah itu akhlak yang paling rendah. Ya, karimah itu akhlak baik yang paling rendah, yang paling rendah. Ya. Akhlak karimah itu apa? Akhlak karimah itu akhlak orang yang bisa berterima kasih. Ya, ketika diberi sesuatu, orang yang bisa berterima kasih ketika dibantu sesuatu, gitu. Ya, itu akhlak karimah.
Itu. Jadi kalau dikasih kurang kemudian ada terima kasih ya kita ya, itu sudah karimah itu karimah. Karena memang berucap terima kasih itu kan nggak semua orang bisa, nggak semua orang bisa ya. Maka akhlak karimah adalah akhlak orang yang bisa mengucapkan terima kasih. Ya, berterima kasih itu adalah akhlak karimah. Kemudian yang akhlak berikutnya adalah mahmudah. Mahmudah ya. Mahmudah itu apa? Mahmudah itu orang yang berakhlak, orang yang selalu bisa memberi bantuan, orang yang bisa memberi sesuatu dengan sebelumnya tidak pernah diberi. Ya, jadi memberi aja, sebenarnya beri. Ya, sebenarnya beri itu. Jadi kalau ada ibu bapak yang senang memberi buka puasa, ya itu mahmudah itu. Ya, itu mahmudah. Akal sudah mahmudah itu. Kalau senang beri itu mahmudah, ya mahmudah, ya itu akhlak orang yang senang beri saja, kan senang beri, meskipun ketika diberi juga diterima, ya tapi sebenarnya dia memberi, itu mahmudah. Kemudian akhlak dari adalah adimah, ya Rasulullah adimah, akum itu akhlak yang meskipun dia diselek-selekkan orang, tapi dia memberi. Ya, tetap dia berkasih sayang itu aku mahmudah. Tapi apakah kita mungkin gitu ya? Kalau mungkin nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita bisa menerima semua senang gitu, ya nggak apa-apa. Ya, aku. Maka dikatakan sebagai aku adimah. Ya. Kemudian yang paling jelek adalah akul madhumah, itu akal yang jelek. Ya. Jadi akal yang jelek itu akul madhumah. Nah. Bahwa sekarang maka ciri-ciri ahli Quran atau ciri-ciri pertolongan Allah itu adalah orang yang selalu bersemangat melaksanakan semua hal, semua masalah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kayak tadi. Jadi kalau Allah mensyariatkan hanya di fakir ya, tidak yang sunnah kita bahwa Rasulullah wa atiku benar-benar tiku ya, tiku. Jadi infak ya, yang secara infak. Ya, jadi 3 membaca Quran, kemudian sholat ya, mengapa sholat? Karena sholat itu sejumlah rakaat yang kita lakukan, sejumlah itu pula kita akan dapat pahala. Ya, misalnya kita sholat hanya 17 rakaat, berarti itu minimal hanya yang wajib saja. Ketika kita bisa melaksanakan duha, ya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, maka tambah. Dia akan ditambah pahala sejumlah rakaat yang bisa kita lakukan. Ketika kita bisa melakukan rawatib, sholat rawatib terus diikuti dengan sholat ya. Maka Allah akan tambah lagi sejumlah pahala, sejumlah sholat yang kita lakukan terus gitu. Jadi itu ya. Jadi kamu melakukan sholat itu seberapa pun yang bisa kamu lakukan, Allah terus memberi pahala sejumlah itu juga. Itu yang dikatakan dengan dijalankan al-qadr. Demikian juga infak baik yang secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Infak yang kita lakukan itu pun juga akan demikian. Kita masukkan di kotak jalan 5.000 ya, dapatnya pahala 5.000. Ya, kita 10.000 ya dapat 10.000. Ya, dapat 5.000 dapat 50.000 terus itu. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita berinfak. Ya, infak ya. Jadi ini yang diutamakan adalah infak. Sampai Rasulullah itu mengatakan pada Bilal, infak yang Bilal. Padahal Bilal itu sahabat yang nggak kaya. Bilal itu kan nggak kaya. Bilal itu kan profesinya ya kalau sekarang pengurus masjid gitu. Ya, pengurus masjid kan nggak kaya. Tapi oleh Nabi diminta untuk infak. Ya. Maka penting sekali infak itu. Infak itu taruhan jadi penting sekali. Maka ketika kita menerima gaji atau menerima keuntungan dari bisnis kita, itu kalau nggak kita infakkan, sama sekali nggak ada infak dari situ.
berarti pahala yang kita dapatkan adalah pahala dunia saja, tidak ada akhirat. Gitu. Ya, gitu. Jadi apa memang efek ini penting sekali untuk kita keluarkan. Berapa juga kita bisa melaksanakan, tapi harus keluar, ya harus keluar sebagai pengabdi zakat. Ya. Kalau zakat kan harus sesuai dengan kriteria tertentu, ya, sesuai dengan nisab dan sesuai dengan haulnya. Ya. Nisabnya 90 gram emas 24 karat itu nisab kita. Atau ada yang nyebut dengan 85 gram emas nisabnya. Ya, saya belum pernah zakat ya, karena desa nggak pernah cukup untuk zakat itu ya. Nggak pernah ada tabungan sejumlah itu untuk zakat itu. Ya, saya belum pernah. Maka doa saya selalu minta zakat sama Allah. Mudah-mudahan aku bisa zakat ya Allah. Itu doa saya. Sebagaimana doanya Bu Nati Zauri. Bu Nati Zauri itu paling cerdas sebenarnya. Jadi ketika dia haji pertama, kemudian di Multazam itu, yang dia minta satu agar dia bisa zakat itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Dia minta agar bisa zakat saja sama Allah itu. Ya, maka diberi zakatnya sampai tahun sebelum Bang Adi meninggal itu tahun berapa ya? Saya lupa. Itu audit yang dilakukan oleh akuntannya. Itu zakat orang itu sudah mencapai 2,7 miliar Pak. Ya, zakatnya orang Jawa 2,7 miliar. Paling dan benar itu zakatnya. Ya, artinya kalau 2,7 miliar itu yang dizakatkan, berarti tabungannya ada berapa? Kali 40. Jadi sekitar 90 juta, 90 miliar tabungan orang Jawa waktu itu. Ya. Tapi kalau terus, yang tiap tahun bertambah itu benar itu zakatnya terus. Karena dengan dia ketika haji mintanya itu, jadi datang lagi haji minta lagi, enggak terus itu harinya zakatnya terus bertambah itu. Kebijakan yang pertama kan uangnya bertambah terus juga itu. Dari pertambahan nilai uang yang paling bagus ya benar bisa begitu. Ya, itu jelas nyata gitu. Ya, pertambahan keluar uangnya jelas nyata dari perdagangan yang dilakukan itu luar biasa. Ya, nah sekarang ya. Maka sekali lagi bahwa tiga hal ini ya, baca Quran, kemudian sholat dan infak itu merupakan amal saleh bagi kita yang menjadi pedoman ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua tiga hal ini. Ya. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal saleh dengan tidak menunda-nundanya. Jadi ketika kita mampu beramal saleh kapanpun juga, maka kita lakukan. Saya kecil apapun juga bisa kita lakukan beramal saleh. Ya. Beramal saleh itu bisa bantu orang juga bisa masalah. Ya. Itu yang kemudian yang ketiga, model terbuka untuk beramal saleh itu adalah ciri-ciri ahli Quran atau ciri-ciri golongan Hizbullah ya. Jadi ada tiga itu ya, selalu bersorak untuk melaksanakan masalah sesuai dengan apa dengan syariat gitu ya. Kemudian yang kedua tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal saleh ketika ada ya. Jadi kalau ada orang minta sesuatu itu jangan aja ngasih. Karena dibagi itu di balai desa pengajian konservasi. Wacana pagi itu zaman itu sudah duduk di lantai sekarang, ya, sampai duduk di lantai. Maka kemudian kita tawarkan, yuk semua saya belum bakar kursi, ya, 100.000, ya. Itu ada yang terbuka ya. Ya maka donga itu, ya. Tadi pagi itu terkumpul 4.500.000 ya, 4.500.000 ya, sehingga dapat 45 kursi. Nah itu yang di bawah, di lantai bawah kalau berkomentar sudah sampai lantai bawah ya. Nah kita kasihan kalau sampai hidupku ada masalah ini ya, maka kita berikan kursi dan dari jamaah sendiri yang beli ya, kita tawarkan jamaah dan mereka mau ya, mereka mau itu ya,
itu merupakan kesempatan beramal soleh yang begitu. Ya, aku senang. Maka saya paling senang itu nawarkan ya begitu. Ya. Wong bagi saya itu nggak pernah merasa gelo atau apa ketika saya nawarin dan orang itu nggak mau. Bagi saya, ya. Saya itu kanker masjid itu tak tawarkan hanya seminggu saja di permasalahan itu habis terjual semua itu. Yo, siapa yang mau beli karpet ya, beli karpet 1 meter 225.000 itu lakukan dong. Habis ya, habis. Artinya yang begitu adalah tawaran-tawaran yang selalu membuat kita senang gitu. Kita senang aja gitu ya, senanglah terhadap tawaran-tawaran Allah yang seperti itu ya. Itu karena kami peluang untuk kita beramal saleh. Istilahnya. Jadi itu kira-kira yang menjadi bicarakan kita yang tentang ciri-ciri ahli Quran atau hamba Allah gitu ya. Jadi kalau tadi Allah menyatakan malaikat Hizbullah, mereka adalah golongan Allah. Ya, golongan Allah adalah Quran. Kalau di hadis tadi mengatakan itu, maka golongan Allah melalui Quran adalah mereka yang senang beramal saleh sesuai dengan syariat Allah gitu ya. Kemudian tidak menyanyiakan, dan yang ketiga mudah terduga untuk beramal saleh. Ya, kira-kira itu. Kira-kira itu bagaimana yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dalam bulan Ramadan kita yang laki-laki disyariatkan untuk melaksanakan iktikaf gitu Pak. Barangkali kami diberikan penjelasan apa yang harus dilakukan atau melakukan apa ketika iktikaf tersebut. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf itu yang pertama harus diniati dulu ya, niat iktikaf ya. Bapak bisa sudah jadi ya, karena bisa pakai iktikaf juga ya. Jadi iktikaf itu ketika jadi kalau gini, karena kita kan masih kerja dan macam-macam ya, maka iktikaf saya modelnya potong-potongan gitu ya. Saya bisa iktikaf misalkan dari sore sampai maghrib, maka saya masuk, saya iktikaf, saya sholat dulu, iktikaf, kemudian saya baca Quran macam-macam gitu ya, sampai maghrib keluar, buka baca macam-macam. Nanti malam berangkat lagi, masuk masjid, niat iktikaf, niat sholat gitu, kali sholat niat iktikaf gitu, dengan sholat tahiyyatul masjid dan sholat iktikaf, kemudian saya baca Quran atau baca apa yang bisa kita baca dari pengetahuan agama semacam itu ya. Itu yang dilakukan. Tetapi kalau sudah masuk di hari-hari kira-kira hari Lailatul Qadar itu Pak, itu saya banyak baca doa yang diberikan oleh Nabi ketika saya bertanya oleh Nabi apa yang saya baca ketika saya keren gitu dapat Lailatul Qadar gitu ya. Nah, kemudian Nabi menyatakan Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu. Nah, itu kita perbanyak Pak. Itu kita perbanyak. Kalau kadang pakai dengan tangan dikir berapa ya. Kemudian setelah itu doa gitu. Doa apa yang kita minta. Mengapa? Karena Ramadan itu merupakan majlis doa juga ya, doa juga. Jadi kalau jangan lupa bahwa ayat Quran yang berkaitan dengan puasa itu sampai dengan 186 ya, 187.
183 sama dengan 187. Nah di 180 Pak itu masalah doa itu, ya doa. Ya sehingga cara kita di puasa itu merupakan doa yang satu lagi Pak. Saya dulu tahun 2003 pas itikaf ya. Saya doa Pak supaya saya bisa haji. Tapi nggak tahu ya. Akhirnya tahun 2004 saya haji betul. Ya, saya bisa haji betul tahun 2004 itu. Ya. Jadi kalau saya puasa ini menurut yang saya lakukan untuk doa-doa yang strategis. Ya. Kayak tahun kemarin saya doa strategis itu gini Pak. Saya punya empat ponakan saya ya sudah kalian semua dan belum punya keturunan satu juga ya. Masalah saya Allah ya Allah ini empat ponakan saya ini harusnya sudah ya. Saya katakan ya Allah coba minta satu aja dulu pada saya yang bisa apanya yang bisa kau amali turunan. Maka setelah itu betul ponakan saya bisa hampir satu Pak. Betul alhamdulillah. Ya, saya dengar itu langsung alhamdulillah. Ya, yang kayak gitu-gitu itu strategis menurut saya. Ketika puasa jangan ditinggalkan doa yang khusus. Ya, doa yang khusus ketika di itikaf itu. Ya, Pak, di itikaf itu dalam itu. Jadi kita banyak berpikir silakan lah kemudian ternyata doa gitu. Doa yang kita minta apa ini dikit lagi. Ini doa lagi. Ini sampai tidur gitu. Saya tidur di mungkin jangan masuk dari tiduran dari bangun lagi ya bangun lagi kemudian kita sholat gitu ya kemudian apa juga tapi kalau saya tetap saja yang dia mengajar mereka doa dan sampai di Ramadan itu tidak ada doa yang kita minta ya yang kita minta dan doa ada yang Pak kalau Ramadan yang doa umum itu ya itu doa umum, tapi doa yang khusus yang bisa yang akan kita mengingat pada Allah itu harus ada. Ya, harus ada. Itu nanti enaknya ketika Ramadan akan ditunjukkan oleh Allah. Apa doa kita akan dijawab Allah langsung atau tidak itu kan ketahuan. Suruh pakai Pak. Ya, kalau sama Islam itu. Kalau sama Islam adalah menanti doa saya terjawab ketika di pasca Ramadan. Kamu juga itu pasti ada terjawabnya itu. Nah itu yang paling senang di itikaf. Jadi saya lupakan doa Pak. Yang penting itu yang praktis juga saya. Ya, masuk sholat ada masjid kemudian sholat niat itikaf kemudian itikaf gitu ya. Zikir atau baca Quran dan doa saya doa ada yang doanya lagi zikir lagi doa lagi yang udah itu Pak. Yang penting itu ya. Yang penting adalah doa yang di samping doa tadi itu ya doa minta supaya Lailatul Qadar itu nempel gitu ya. Dengan suasana beda. Nambah izin nambah. Jadi kalau iktikaf itu wajib hukumnya di masjid begitu? Iya. Mohon maaf dimulai dari maghrib seperti ini sampai dengan nanti. Oh bisa. Sebelum kita bisa. Kalau misalnya nunggu ini ya. Itu sholat dulu sholat kemudian niat itikaf apa kemudian kita ada saja kan bisa itikaf. Kalau niat kita untuk itikaf kita dihitung itikaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya memperhatikan kultum subuh tadi Pak Haidar Waluyo tadi pagi Pak. Itu kalau tidak salah tanggapan saya, Allah itu bulan Ramadan tidak memberi pahala, tidak memberi pahala, apa itu, tapi mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita tahu intinya itu sudah mengampuni dosa itu sudah sangat luas daripada pahala kecil itu. Seperti itu. Saat tadinya awalnya Allah tidak bulan Ramadan Allah tidak memberi pahala apapun itu tapi akhirnya mengampuni dengan itu yang bagaimana? Jadi Allah itu mengampuni dosa. Mengampuni dosa itu kan bisa berbagai jalan, Pak. Salah satunya kita misalnya
mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Ya, itu kan terampuni dosanya, Pak. Ya, terampuni. Maka ketika di puasa itu diharapkan kita harus berbuat baik gitu. Ya kan, dengan berbuat baik kalau mau dosa maka semuanya kan sudah berpahala. Ya pahalanya pahala ampunan dosa itu, Pak. Gitu. Jadi ketika kita melakukan buka itu selalu berpahala. Ampunan dosa diampuni total itu, yang sampai kehamilan dosa kita semuanya itu. Bahkan kemudian kalau semua dosa kita hilang, apa Pak yang kita dapatkan? Ya pahala, Pak. Iya. Kalau dosa kita sudah hilang, itu apa yang didapatkan itu? Gitu ya. Jadi kontribusi antara perbuatan baik kita itu selalu mengurangi dosa kita, mengurangi dosa itu. Itu ketika Ramadan ini, makanya harapan kita adalah dosa-dosa kita terampuni semuanya. Ya, baik dosa itu maupun dosa besar, gitu. Baik dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, gitu. Ya, tapi kan kita berusaha Pak, dosa apa? Ya, terampuni belum ya, gitu. Wah, kita kasih gitu. Kalau nggak terampuni maka amalan kita jadi apa itu? Gitu Pak. Ya. Jadi amal kita tetap berpahala oleh Allah. Ya, pahala kita adalah ampunan itu, ya, ampunan kita ya, ampunan sehingga kemudian kita betul-betul bersih gitu ketika keluar dari Ramadan, atau betul-betul takwa itu bisa kita terima, kita dapatkan. Gitu. Sebab takwa itu kan memang perintah Allah itu, ya, perintah Allah dengan kita. Jadi di Ramadan ini kan sebenarnya kita face to face hanya dengan Allah, kita dengan Allah saja di Ramadan ini, face to face itu. Ya. Jadi kita berhadapan dengan Allah saja, semua di antara kita begitu. Ya, kita berhadapan dengan Allah saja sebenarnya. Dalam amalan yang kita lakukan itu. Ya. Maka bagi Allah senang itu. Lihat ampun yang kita lakukan, asal tujuannya masalah ya. Oh, yang ampunan ampuni. Oh, yang balas taib ampunan gitu. Itu Pak. Jadi memang di Ramadan itu memang sebaiknya ikhlas saja kita melakukan apapun juga gitu. Ya, itu memang maka saya sebut tadi, maka yang kita tuju adalah ridha Allah. Ya, ridha Allah ini kan puncak, Pak. Sebenarnya ridha Allah. Kalau ridha ngampuni ya diampuni semua dosa kita. Gitu ya. Kalau kemudian harus mengganjar apa, diganjar betul, diganjar betul kita sama Allah itu. Ya, itu kata saya. Jadi itu Mas, itu pemahaman saya. Jadi ampunan itu bisa berupa pahala, ya, pahala ampunan gitu. Ya. Ketika mantar kita masih beri dosa, ya harus diampuni betul sama Allah itu. Ya. Tapi pahala maksudnya, pahala ampunan gitu. Ya. Jadi ketika sebentar, dosanya terus kita apa gitu, musuh kita gak ada apa-apa gitu, ya. Itu kira-kira. Berarti sudah sapu jagat ya. Gitu. Kurang 3 menit. Ya, sekarang mari kita berdoa sebagai penutup dari acara kita buka puasa hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan yaqin ya ma wa yakafir mazidah, la tusafana ta'alaikan dengan masyarakat nafsik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ahya'a minhum wal amwat. Jaga samin qaribu mujibud da'wat wa ayat qadiyat hajat. Allahumma tawaya marona wa sakit satana wa berkulubuna wa kasih imanana wa wasi'aliyatana wa ilan fari karibuna wa nisfari awidana waqti hawa ijana fitunya lahirah dan kala kulisan ngadir. Allahumma rabbana taqabbal innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Terima kasih kepada Bapak Sugeng Nugroho yang telah memberikan tausiahnya. Semoga berberkah bagi kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, dimonggo untuk berbuka dahulu. Bisa langsung dimakan sekarang, nggak apa-apa, kata panitia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.